Assalamualaikum warahmatullahi Wih. wabarakatuh. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di obrolan bola. Ih, sepi banget nih berdua doang. Coach lagi baru pulang dia. Gak mau pulang katanya. Nyaman ya? Ya nyaman. Ketahan di imigrasi gitu ya. Ditangkap. Karena banyak aneh deh di situ. Kali ini kita cuma berdua. Ada Berdua gua aja. Mozek Alisamer dan. Apta Pradana. Nah kalau kemarin kita ngebahas Euro dan Copa ya. Iya kan kemarin-kemarin Euro terus, Eropa terus. Eropa. Nah sekarang kita back to basic. Wah kembali ke ranahnya lagi. Iya kembali ke yang biasa kita bahas. Iya. Ya kan, yaitu Timnas Indonesia. Karena Dan- Timnas Indonesia baru bertanding yang U19 ya. Ya U19 ya. Jadi Di- setelah kita kemarin bahas Eropa mulu, sekarang akhirnya timnas main lagi ya. Walaupun U19. Betul sekali. Ini berarti tim yang pemain-pemainnya tuh dari Piala Dunia yang kemarin ya? Piala Dunia U17. U17 betul. Sama campuran juga sih. Karena kan itu oke. U16 kan yang U17 lah yang kemarin Betul. udah naik level sama tambahan-tambahan seperti Donitri gitu-gitu yang Iya. emang U20 kan. Terus ada juga beberapa naturalisasi ya? Ya beberapa naturalisasi yang kemarin sebenarnya tim kerangka ini udah dicoba di Toulon Cup itu loh. Oh yang di Prancis, Yes. benar. Jadi kurang lebih itu sih kerangka pemain yang main di U19 ini. Betul sekali dan dilatih langsung oleh Coach Indra Safri yang kemarin juga baru aja memenangkan medali emas setelah sekian lama di SEA Games. Oh iya Ya kan? benar-benar. Dan komposisi tim pelatihannya juga hampir sama. Iya dan juga ditambah ada Bima Sakti. Iya. Tapi di SEA Games kemarin kan ada juga kan? Ada Bima Sakti Ada juga ya? kalau nggak salah ya, Oh, iya. Sahari Gultom. Ya. Ya, Habis itu siapa lagi sih? kayak Pujiantoro. iya Pujiantoro, cuma kayaknya nggak ada Coach Kurniawan Kurniawan gak ada kan dia sibuk di Komo. di Como. Lagi ngurus mau transfer siapa nih? Betul Udah sekali. transfernya banyak banget kan Komo. Kemarin juga lagi ada isu lagi. Waduh, oh iya benar-benar. Jadi Timnas Indonesia kemarin baru aja menang meyakinkan Iya betul. di Filipina dengan skor 6-0. Gimana lu 6-0, melihatnya setengah Mas? lusin. Sebenarnya kalau U19 gini sebenarnya kita ini ya bingung mau memuji Salah, Betul. mau ngeritik Salah gitu. Maksudnya karena kan ya sebagai standar ya ini masih Kelompok umur. Betul. Kalau kita puji terlalu berlebihan ntar anaknya jumawa. Nah, tapi kalau kita kritik habis-habisan juga serba salah. Serba Mereka salah benar. masih kelompok umur kan, apalagi lawan-lawannya juga di kelompok umur kan beda dengan senior. Filipina aja lah gitu. Kan beda jauh sama seniornya. Betul. Apalagi seniornya isinya naturalisasi semua. benar. Sedangkan kalau juniornya kan emang bener-bener warga binaan lagi bahasanya. Apa sih pemain-pemain binaan dari sana kan. Jadi emang levelnya beda jauh tuh antara senior sama juniornya kan kalau Filipina. Tapi kalau secara permainan sih gue memuji ya. Iya sih, iya benar. Cara permainan memuji, maksudnya waktu Toulon Cup sebenarnya gue nggak nonton banget. Gitu. Tapi kan kita lihat cuma hasilnya doang tuh kan. Benar. Kalah. Tapi ya secara permainan emang beda level lah, lawannya Itali, Iya. lawan Korea, lawan mana gitu kan. Tapi di sini sih menurut gue permainan kemarin bagus kok. Kalau menurut lu gimana sih? Ya menurut gua kalau misalkan ngomongin ini karena main di kandang juga kan. Ya, Tapi kebetulannya nggak di Surabaya, Jakarta, di ya. Surabaya kan di Gelora Bung Tomo. Gua ngeliat sih terutama babak pertama ya. Mm-mm. Kayak gue tuh awalnya sempat kaget ngelihat Filipina karena berapa kali kan dia berani untuk nyerang kan. Ya, Wah gue bilang ini gawat juga mainnya. Nah ternyata di babak pertama timnas tuh cukup langsung berani. ngegas ya, langsung Ya ngegas dan gue tuh ngelihat bahwa Indra Safri bermain dengan cara dia bermain seperti biasanya. Kalau lu ingat IS tuh kan Coach IS tuh sering menggunakan wing cepat. Kita ingat kalau misalkan dari zaman dulu ada nama kayak Maldini Pali, Ilhamuddin Armain, terus di SEA Games ada Fajar Faturrahman, ya kan? Ya kan? Nah, di AFF ini juga gue ngeliat kayak ini pakem yang masih dipakai karena selain dari tengah, kemudian kita tuh memakai lebar lapangan. Jadi pemain-pemain cepat kita tuh menyisir dari sisi lapangan dan kemudian masuk ke tengah. Nah, bedanya adalah kalau misalkan dulu timnas Indonesia terkenal dengan umpan-umpan crossing, nah pemain-pemain ini tuh berani menusuk ke dalam. Iya kan? Dan gak egois. Oh, sama satu hal yang harus gua salutin adalah Coach IS kan terkenal dengan formasi 4-3-3 ya. Ya betul. Dan ini dia memakai sistem 3-4-3 seperti senior. Betul. Gitu. Jadi kayaknya gua nggak tahu apakah instruksi atau lebih ke emang ke pemahaman kebersamaan aja karena dari U16, U19 dan senior formasinya sama tuh. Kalau misalnya 3-4-3 jadi kayak benar-benar untuk menuju senior gitu loh. Betul, jadi dari mudanya udah disamain gitu sistemnya, cara permainannya dan juga formasinya. Dan juga semua memakai lemparan jarak jauh loh. Iya lagi benar. Ya kan U16 ada, U19 ada juga kan walaupun sebenarnya lemparannya masih kelihatannya belum ahli gitu loh, masih latihan lagi kan kayak dicoba gitu.
Jadi gue cukup salut sama Coach IS mau merubah jadi 3-4-3. Karena kemarin-kemarin kan pas ditulun juga masih pakai 4-3-3, masih maksa kan. Cuma masih banyak yang nanya kenapa gak dirubah sih formasinya jadi 3-4-3 gitu-gitu. Ya mungkin disimpan kayak gini karena belajar juga mungkin dari Coach Nova kemarin. Jadi sebelum U19 ini kan Coach Nova dengan U16-nya tuh main duluan tuh. Ya kan, dan ya menurut gue sih waktu yang kalah lawan Australia emang apes aja sih secara permainan ya kita ngelawan. Maksudnya bukan kan, bukan yang kalah jomplang gitu loh. Nah pas di sini dan pakai 3-4-3 dan backnya bagus-bagus. Backnya bagus-bagus dan juga sebenarnya Filipina juga kurang melawan sih. Iya, karena kayak gue ngelihat kayak Iqbal, Kadek itu tuh Buffon ya, 3 tridente di belakang kan. Itu tuh bukan hanya bertahannya yang oke tapi juga nyerang. Bahkan kan kayak itu mereka golinnya banyak ya back kan? Betul, si Iqbal 2, Kadek juga ngegol kan. Nah, cuman masalahnya adalah ini Mas, banyak yang mempertanyakan soal Arkan Kakak. Karena ya dia berapa kali dapat peluang dan gak cetak gol. Menurut lu kayak gimana? Menurut gue sih emang bukan harinya aja sih. Bukan secara permainan jelek ya. Kan ada pemain-pemain yang emang jago tapi bukan harinya dia gitu loh. Kesempatan udah banyak tapi gak masuk. Kena tiang lah. Dia beberapa kali kan dapat peluang tuh. Betul. Peluangnya juga bukan yang bener-bener murni yang depan gawang tinggal tendang ya. Maksudnya dia usaha juga kok. Dia ada yang bawa sendiri, ada yang gimana. Tapi emang bukan harinya aja, tapi secara permainan menurut gua bagus-bagus aja gitu. Betul, karena kan seperti biasa ya, gua kalau misalnya nonton timnas tuh pasti mantengin X kan. Karena orang-orang langsung pada ngebanterin sama Welber. Karena Welber kan dapat 1 peluang 1 gol. Sementara Arkan kayak banyak peluang tapi enggak gol. Welber, Raven kok Welber ya kebalik. Raven kan dia kan 1 peluang 1 gol kan yang di menit akhir kan yang gol terakhir timnas. Nah tapi menurut gue juga nggak bisa disalahin Arkan Kakaknya karena Arkan Kakak itu kalau misalnya kita ngomongin gol atau nggak gol, iya memang dia nggak cetak gol, tapi patut dicatat dia tuh buka ruang loh. Dia tuh berani untuk jemput bola, buka ruang untuk teman-temannya narik back. Makanya banyak gol yang tercipta gara-gara itu kan ya. Memang tidak terlihat secara statistik mungkin. Dan secara postur dia bagus loh. Maksudnya dari umur dia yang segitu masih U17 lah dianggap dia udah main di Liga 1. Tingginya besar, masih bisa membesarkan badan lagi gitu. Loh. Jadi emang untuk prospek jangka panjang sangat bagus Arkan Kakak. Emang mungkin stigmanya agak negatif aja gara-gara ya kejadian di masa lalu kan. Yang joget-joget dan lain-lain. Tapi menurut gue itu udah nggak masalah gitu loh. Ya dan patut dicatat juga secara mentalitas karena kan menurut gue jangan kita kayak mengkritisi terlalu ini. Ingat masalah di timnas Indonesia adalah kekurangan striker. Ya kan, dan kita punya bibit nih dan menurut gue ya harus kita jaga sama-sama sih. Ya jangan sampai kejadian dulu lagi selalu hilang kan. Ya, striker kita di timnas umur tuh banyak banget yang jago-jago. Muklis Hadining. Iya kan, tak kemana sekarang. Habis itu udah pada hilang. Yang sisa tinggal Dimas Derajat sebenarnya kan yang dari dulu. Itu pun juga dulu sebenarnya dia bukan pilihan utama. Betul, karena dulu kan kayak orang makanya M. Rafli. Ya kan, Muklis. Muklis Hadining gitu kan. Udah pada gak tahu kemana. Gitu. Nah lewat hasil kemarin juga sekarang timnas Indonesia berada di puncak klasemen sementara. Mengungguli Timor Leste, Kamboja dan Filipina, dan besok Indonesia baru bakal main lagi lawan Kamboja. Lawan Kamboja. Ya betul. Harusnya sih di atas kertas sih kita menang mudah ya, 3-3-nya ya. Apalagi kemarin Timor Leste juga menang lawan Kamboja 3-2. Nah, jadi ini juga patut diingat kemarin juga yang gue lihat bahwa Coach IS di babak kedua tuh mencoba untuk merubah ya kayak memasukkan beberapa pemain, terus juga kayak pola permainannya jauh diubah. Karena kalau misalnya di babak pertama mungkin lebih kayak mencoba memanfaatkan semua peluang. Tapi kalau gue lihat di babak kedua dia mencoba untuk transisi. Jadi kalau lu lihat bola banyak kayak ditarik ke belakang, gerak tanpa bola kayak gitu sih. Jadi menurut gue ini salah satu cara untuk Coach IS kayak kalau misalnya deadlock bakal kayak gimana. Karena waktu yang di babak pertama kan itu gol-gol muda semua. Ya, gol-gol dari cutback semua kan. Yang emang backnya juga ya kayak kita tadi bilang emang Filipina nggak ngelawan aja. Nah akan jadi masalah kalau misalkan kita ketemu dengan tim-tim yang lebih jago ya. Ya Thailand, Vietnam. Nah makanya kemarin yang gue lihat di babak kedua mencoba untuk itu dan semoga ya timnas Indonesia bisa bicara banyak sih karena menurut gue masalahnya nanti di semifinal sih. Selalu kebiasaannya seperti itu kan di grup. Nah ya tapi kita doain aja semua semoga konsisten terus sih. Karena kemarin Coach IS juga karena udah menang besar di babak pertama dia langsung mencoba-coba kan di babak kedua. Semua diberi kesempatan bagus sih menurut gua. Betul sekali. Nah itu dia untuk timnas Indonesia. Nah selanjutnya karena bukan kan di Eropa bursa transfer juga lagi rame ya. Banyak pemain yang lagi keluar masuk. Udah mulai ya. Ya udah mulai. Nah terus juga udah mulai pramusim kan. Tapi bukan di Eropa aja tapi Indonesia juga udah. Nah
ini Liga 1 emang gue bingung sih transfernya banyak banget setiap tim itu kalau Liga 1 kenapa ya? Karena ini kalo, sih mungkin kalau di luar negeri kan yang datang 2, ya 3. Tapi nama-namanya gede kan. Iya, iya. Ini satu tim ganti. Ya karena ini juga sih mungkin karena di Indonesia tuh kan kayak lu cuma kontraknya satu musim kan. Satu musim ya. Jadi ya lu habis ya lu pindah atau lu perpanjang kontrak. Strategi transfer lah. Biar lagi off season kayak gini nggak bayar gaji pemain. Iya lagi. Nah ini juga ada beberapa pemain yang kita catat Mas Ulang. Ada ini tim pendatang promosi. baru ya, tim promosi. PSBS Biak nih juga tim yang disegani juga ya. Maksudnya waktu promosi kan pemain-pemain bagus semua tuh. Ada Beto, ada Otavio Dutra, ada Fabiano. Nah, siapa aja nih yang masuk nih? Di sini ada Abel Argaras dari Argentina, ada Gabriel Esparza Argentina, ada Machado Meksiko, Velasquez Argentina, Lugo Venezuela Jepang, Takuya Matsunaga dari Jepang dan Barnabas Sobor. Berarti ini pemain-pemain ini semua ya, baru semua ya, pemain asing baru ya. Bukan yang biasa main di Liga 1 ya. Ada satu lagi kalau nggak salah, ada Todd Ferre. Oh, Todd Ferre juga. Todd Ferre tahu gue kemarin dia update dia bakal main di PSBS Biak karena dia bilang dulu waktu kecilnya dia suka nemenin bapaknya dan dia di pinggir lapangan. Terus atas ibaratnya permintaan ibunya karena dia main juga di PSBS Biak. Oke. Kita patut tunggu nih apa PSBS Biak gimana. Ya, ini berarti dominasinya pemain-pemain Amerika Latin ya. Amerika Latin ya. Untuk di PSBS Biak. Nah, kita lihat nih, biasanya tim-tim promosi ini selalu menjadi masalah ketika di Liga 1 kan. Agak ada turbulensi lah karena agak beda sebetulnya. Nah, selanjutnya Mas Ulang ada Semen Padang, ada siapa aja Mas Ulang? Semen Padang pun nama-nama besar yang masuk adalah Teguh Amiruddin, Miswar Saputra, terus ada Miftah Anwar Sani juga dan banyak lagi lainnya ya. Betul sekali. Sama ada ini Semen Padang Charlie Scott ya kalau nggak salah yang bekas pemain MU. Ya. Yang bekas pemain MU kemarin rame kan. Nah kita nggak tahu tuh apakah dia bisa bermain di Indonesia. Gitu. Enggak. Terus juga ada beberapa pemain yang ini biasa nih kalau misalnya pemain promosi itu ada yang datang banyak, yang keluar juga banyak. Ini pemain-pemain yang kayak Ahmad Ihwan, Wiki Arya itu juga keluar dari Semen Padang. Next. Nah, Malut United. Nah, ini Malut United juga banyak banget. Dan ini maksud gue sejauh ini yang cukup menggemparkan karena pemain-pemain yang didatangkan tuh pemain-pemain yang ibaratnya kenamaan lah. Iya, kenamaan di Liga 1 kan. Iya, kayak Sayuri bersaudara, Wahyu Pras, Fredian Wahyu Ucil. Wahyu juga. Terus ada Andi Sofyan, Manahati. Wah. Safrudin Tahar. Nah. Iya kan. Jadi banyak pemain-pemain yang didatangkan oleh Malut. Itu juga kayak pemain-pemain yang keluar juga cukup banyak menurut gua. Sejauh ini Malut kandangnya jadi di Jakarta gak sih? Katanya gak jadi ya? Oh di Kediri ya? Kediri kayaknya. Kemungkinan ya. Jadi mungkin karena juga tidak bermain di kandang, ini juga yang membuat Malut yang memperkuat timnya jauh lebih solid. Karena kan kalau misalnya kandangnya masih dipersiapkan gitu ya. Ya kalau di kandang kan kayak ada dukungan supporter yang mungkin bisa ngebantu kan. Ini kan main di luar. Next ada Arema. Arema ada siapa nih nama-nama yang ada masuk? Lukas Frigeri nih dari ini nih Madura, kiper Madura. Dalberto, Sultan Fajar, Ahmad Syarif, Iksan Lestaluhu, Salim Tuharea, Bayu Setiawan, Dava Fafis, Choi Bokyong, William Marcelo, Thales Lira. Dan mengejutkannya pemain-pemain nama besar itu pergi dari cabut semua ya. Ya ada Evan Dimas, Bustomi. Ya kalau Bustomi ya udahlah ya. Gustavo Almeida, Teguh Amiruddin, Bagas Adi ini juga pindah ke Bali kalau nggak salah. Terus ada Julian Schwarzer, anaknya ini ya, Mark Schwarzer juga cabut. Ginanjar Wahyu semua pada cabut. Juga besar-besaran nih perubahannya Arema nih karena kan kemarin mereka juga hampir terdegradasi kan. Ya karena banyak masalah juga kan di musim kemarin. Iya. Next Bali United. Ini ada Fitrul Rustapa, Brandon Wilson, Mitsuru Maruoka, Kenzo Nambu dari PSM ya. Sama Bagas Adi. Nah, PSM tuh pemain yang menurut gue banyak pemain-pemain yang ibaratnya solid ya tampil di klubnya musim lalu itu tuh banyak yang pergi. Banyak yang pergi benar. Sayuri bersaudara cabut. Kenzo Nambu. Habis itu si Everton cabut. Terus ada siapa ya namanya gue lupa, ada yang pemain barunya di putaran kedua juga itu cabut. Ya pemain-pemain kayak Safrudin Tahar gitu juga cabut kan. Sebenarnya kerangka utamanya pada cabut. Dan Bali yang keluar juga banyak nih, ada Muhammad Ridho, Muhammad Rashid, Ramdhani Lasaruhu, Jajang Mulyana, Haudi Abdillah, Fadil Sausu, wah akhirnya cabut juga. El Capitano. Iya, Jefferson, Eber Besa, Ardi Idrus, Ryuji Utomo dan juga ada Spaso ya. Ya, Spaso ke Bayangkara. Ya ke Liga 2.
Ini besar-besaran juga nih Bali. Biasanya kan Bali pemainnya itu aja ya, nggak terlalu banyak perubahan. Ya. Nah, cuma yang gue lihat dari Bali United itu kan sangat solid dengan pembinaan usia mudanya kan. Ya kan apalagi akademinya udah jalan. Walaupun banyak stigma juga yang bilang pelatihnya nggak berani untuk pakai pemain muda kan. Ya tapi kayak banyak ketika misalkan putaran kedua itu kan banyak dikasih kesempatan sebetulnya. Ya, Kadek Arel salah satunya. Ya, kan? Jadi menurut gue tidak ada masalah untuk Bali United sih. Terus ada Barito Muhammad Ridho bergabung setelah dari Bali United menjadi penjaga gawang. Ada Levi Badinda nih, bekas pemain Persib yang setengah musim kemarin tuh. Betul. Nah, ada 2 penjaga gawang nih. Satria Tama. Betul. Setelah hilang akhirnya kembali lagi bersama Barito, tapi kayaknya rebutan posisi. Rebutan sama Muhammad Ridho sih. Betul. Bagus. Dan yang out juga banyak ya. Ada Hasim Kipu, Mike Ott, Friendly Saputra, Chris Rumbiak, Patrick Womsiwar, Dika Bayangkara, David Silva, Charlie Demurga, Renan Alves, Gustavo Tonkatin. Betul. Borneo. Nah, Borneo juga kedatangan Erwin Gutawa, ini PSM lagi. Iya, pemain PSM lagi cabut lagi kan. Ada Gavin Kwan, Ari Maring Ronaldo, dan beberapa nama lain. Dan yang cabut ini mengejutkan, ada Teta Pluim. Iya, kan katanya pensiun, tapi ternyata main lagi di liga berapanya Belanda gitu lah, liga semi pro lah. Dia kayaknya mau balik kampung. Iya, udah kangen dia. Betul sekali. Habis itu ada yang cabut, ada Kadenazi, Silverio, Wing Nangtum, pemain Myanmar juga cabut. Betul. Leo Lelis juga cabut. Nah, ini juga Persita kedatangan nama beken seperti Ryuji Utomo dari Bali ya. Betul sekali. George Brown ini kakaknya Jack Brown ya? Oh iya betul. Ya kan? Dari Persebaya ya. Iya. Dari Persebaya. Berarti satu tim sama adiknya. Terus ada Rizky Pelu juga dari PSM ya kemarin sempat. Betul sekali. Yang out Rontini, wah kemana dia? Brazil. Kan ini mertuanya di sini soalnya. Aditya Harlan, Heri Susanto, Cakrayuda, Abu Rizal, Randy Juliansa cabut, Hanis Agara cabut, Ezequiel Fidel sama Ramiro Vergonzi. Biasanya ini nih padahal andalannya Persita kan. Persita benar. Next PSS Sleman. PSIS. PSS Sleman. Ada Fernandinho. Wah, Fernandinho Man City nih. Man City. Yang out juga banyak ya. Betul. PSIS ada Wahyu Pras, Fredian Wahyu, Evan Dimas, Barnabas Sobor. Taisei juga cabut. Taisei ke Dewa. Evan Dimas emang dari PSIS. Kan dari Arema tapi dia dipinjemin kan ke kemarin PSIS. Pinjemin ke PSIS ya. Nah, ini PSM Makassar nih yang cabut cukup banyak banget. Ya, ini nama-nama beken semua ya. Ada Zé Paulo, Donald Bisa, Victor Mansaray, Joao Pedro, Amir Hamzah. Yang tadi kita sebutin semua. Yeah. Dan sementara yang kedatangan ada Abdul Rahman. Ini Abdul Rahman yang kemarin sempat di PSM juga kan? Iya, pemain lamanya ya. Ada Daisuke Sakai. Ini selalu ada pemain Jepang ya? Iya, apalagi kan sekarang ada 2 slot pemain Asia. Oh, jadi makanya dimanfaatin. Iya. Apalagi slot pemainnya kan ada 8 pemain asing. Betul sekali. Bebas 2 Asia. Dan dia kedatangan lagi penjaga gawang yang sempat pindah ke Dewa. Hilmansyah kembali lagi. PSS Sleman. Sleman juga banyak. Kedatangan ini Paulus Tanggang, Fahrudin. Fahrudin. Habis itu juga ada Gustavo Tonkatin ke sini. Dan ada juga pemain yang sebetulnya emang kerap berseragam PSS, cuman sekarang balik lagi. Ega Rizky. Oh iya. Ya, balik lagi. Ini kiper ya? Iya. Dia di Barito ya kemarin. Di Barito. Ya? Oke, pemain-pemain outnya juga banyak. Ada Pintus, Ajak Riak, Leo Tupamahu ya. Nah mungkin keluarnya Pintus itu yang juga nyebabin Ega Rizky balik. Ya. Nah Madura juga rame nih. Ini lagi cuci udang ya. Iya, orang pemain di Asia malah pemain andalannya cabut semua. Yang pemain kayak Brandao, Risaldi, Jacob Mahler, Dalberto, Jaja cabut. Terus Rivera, Satria Tama, Fahrudin Arianto. Semua cabut Fahrudin. Nah, sementara dia kedatangan kayak Ilham Syah. Sedangkan yang masuk bukan nama-nama besar ya, maksudnya. Bukan nama-nama terkenal di Liga 1 gitu. Iya. Ini juga cukup dipertanyakan sama banyak orang. Dipertanyakan apalagi dia pemain di tingkat Asia ya. Next. Ini Dewa juga lumayan lumayan disorot karena pemain-pemain yang datangnya bagus-bagus ya. Betul. Ada Jaja Hugo Gomez dari Madura dan Taisei dari PSIS. Dan ada Reva Adib. Jadi kan nanti Egy dan Taisei bakal bareng tuh di tengah. Betul sekali. Karena Dewa United sebetulnya pelatihnya juga keren sih.
Menurut gue salah satu yang kalau misalnya kita tonton pertandingannya enak untuk dilihat. Karena mainnya emang serapi itu kan. Dan dia salah satu klub yang patut dicontoh sih dengan secara fasilitas sudah bagus gitu kan, walaupun tim baru gitu. Ya asistennya Bang Bes. Dan pemain-pemain outnya sebenarnya juga lumayan banyak nih. Ya. Pemain terutama asing-asing yang tahun lalu jadi ini ya, jadi andalan kayak Majid Osman, Dimitri Kolovos sama OJ Portera. Persebaya juga banyak nih. Malik Rizaldi masuk ke sini, Flavio Silva, Muhammad Rashid dari Bali United, Rivera, Ardi Idrus, Rizky Dwi Pangestu, dan yang keluar ada Paulo Henrique, Dusan Stefanovic, Robson Duerte, Muhammad Iqbal, sama Reva Adi. Ya beberapa pemain sebetulnya ini nggak kita sebutin karena banyak banget. Banyak banget ya nama-nama besar aja. Persib Bandung juga ada Robi Darwis kembali dari pinjaman ya. Betul. Habis itu Dimas Derajat. Dan Hanif yang rumornya. Tapi Dimas Derajat udah fix ya. Ini pokoknya yang kita sebutin kalau misalnya ini kayak kita tuh agak susah memfilter mana yang kita tahu duluan, mana yang semua orang tahu. Karena Mas Ulang infonya banyak guys. Waduh kok gua jadi. Nah Persik Kediri ada Majid Osman ke sini ke Persik Kediri ya. Ezra Walian Persik Kediri juga banyak nih. Evan Dimas, Zé Valente diresmikan ya. Betul. Ramiro Vergonzi dari Persita, Hugo Samir berarti dari Borneo tuh. Hugo Samir ini anaknya Coach Jackson ya? Coach Jackson ya. Okay. Yang out Arthur Irawan. Ini out secara pensiun ya. Bener. Bukan out dari Zultan Ziko out, Irfan Bahdim out, Miftahul, Miswar Saputra out, Renan Silva out. Persija. Ini Persija juga Gustavo Almeida dipermanenkan, Witan kembali, Frankie Wisan ke Nanjar Wahyu kembali. Dan pelatihnya juga baru ya. Dan kemarin udah ada pemain asingnya tapi nggak tahu sih siapa namanya, lupa. Habis itu yang out itu nama-nama pemain-pemain seniornya ya, Tony Sucipto, Maman Abdurrahman, Sandi Samosir. Habis itu ada Oliver Bias. Ya mungkin Maman cabut kan udah ada anaknya juga ya. Kan dia cabutnya ke Riau kalau nggak salah, PSPS Riau. Solo nama-nama besar yang masuk ada Karim Rossi sama Rival Wahyudi. Yang out Jamie Xavier cabut, Gavin Kwan cabut, Samuel Simanjuntak, Alexis Mesidoro juga cabut. Ya Arapenta juga cabut lagi. Ya itu kurang lebih recap transfer. Nah ini masih sangat fluid karena seperti biasanya Liga 1 tuh penuh dengan kedinamisan. Iya. Biasanya udah datang, tahu nanti cabut. Kalau belum main tuh belum tentu. Benar. Itu masih bisa. Pernah banyak kejadian kayak ini tinggal cek kesehatan, tahu orangnya cabut pindah kemana, dibajak. Alasan keluarga. Alasan keluarga biasanya kan. Jadi sangat banyak hal yang bisa terjadi di bursa transfer di Liga 1 ya, kita nikmatin aja. Nah, tapi tadi ngomongin soal persiapan. Ya, betul. Ini juga kita menghadapi Piala Presiden. Akhirnya kembali lagi ya setelah musim lalu nggak ada ya. Betul sekali. Nah, bedanya adalah ini cuma 8 tim. 8 tim, nggak semua ikutan. Nggak semua. Kenapa cuma 8 tim? Katanya sih menurut gue baca siapa ya, Pak Ferry Paulus bilang. Jadi karena keterbatasan stadion dan tuan rumah. Jadi makanya akhirnya sifatnya undangan. Oke. Jadi yang wajib tuh diikutin tuh kalau nggak salah ya Persib, Persija, Arema karena juara kan. Juara tahun di beberapa edisi sebelumnya kan. Nah terus ada juga yang dengan status tuan rumah itu juga disuruh ikut. Persis sama Bali. Persis Bali ya sama Persib. Bandung kan. Terus juga tim-tim yang berstatus untuk ke Piala Asia. Ya. Ada Borneo, ada Madura, sama PSM. Nah di sini juga ada aturan kalau nggak salah gue baca kemarin bahwa tidak boleh kayak menggunakan pemain-pemain muda gitu loh, tau gak sih lo? Kayak karena dulu kan pernah dipakai kan, jadi emang untuk uji coba pemain-pemain muda aja. Jadi emang biar tetap menarik, pemain apa ya? Bukan pemain beneran sih, tapi maksudnya pemain-pemain inti lah dari masing-masing tim untuk bertanding di sini. Ya katanya timnas wajib main awal. Ya. Sampai diatur kayak gitu kan, pemain timnas harus main biar lebih seru kan. Dan ini di sini juga pemain asing semua boleh main ya. Kalau di liga kan nanti aturannya tuh 5+1 yang boleh main. Jadi yang di atas lapangan ya. Yang starting. Sama grup kita lihat pembagian grupnya dulu nih, Jack. Udah ada 2 grup. Di grup A ada Borneo, PSM, Persib dan Persis. Wah, seru nih ya. Sama grup B Arema, Bali, Madura dan Persija. Emang katanya Persija sama Persib dipisah sengaja. Biar bisa ketemu di bawah. Iya, biar rivalitas lah. Oke.
pertandingan akan dibuka dengan Persib Bandung melawan PSM Makassar. Jam 3:30 nanti yang dimana PSM juga. Oh ya, sore ini berarti ya? Sore. Kita ada tontonan lagi nih selain U19 berarti. Betul sekali. Kita bakal ngelihat PSM kan kehilangan banyak pemain nih. Iya. Akan setangguh apa karena biasanya pramusim nih untuk ngelihat kedalaman tim di liga yang akan datang. Kayak gitu. Nah, supporter biasanya mulai berisik nih. Ya. Kayak, dan ini juga supporter tamu juga belum boleh away ya? Belum boleh away. Begitupun di liga ini gitu. Malamnya nanti ada Borneo lawan Persis. Betul. Jam 7:30 dan besoknya hari Minggunya karena Sabtunya ada U19 ya. Ada Bali United lawan Arema dan Madura lawan Persija. Betul sekali. Jadi sangat menarik untuk kita tunggu pertandingan ini karena lumayan untuk tontonan. Kan kemarin kan habis di begadang mulu nih gara-gara Euro. Sekarang nih akhirnya waktu tontonannya sesuai ya sama jam kita ya. Karena mainnya di Indonesia juga. Ya dan bisa menghibur. Kalau misalnya lagi gabut di kantor ngapain bisa nonton bola. Kalau yang sebelumnya kan mengganggu waktu kerja ya. Karena begadang. Pagi harus ngantor kayak gitu. Oke, paling itu aja kali ya. Itu aja, nanti kita bakal ketemu lagi dan semoga Coach Ripan bakal balik lagi kalau dia nggak balik lagi ke sana ya. Katanya mau balik lagi ke sana. Katanya nggak pulang-pulang deh, betah katanya di sana. Soalnya ngapain di sana? Waduh, jangan ntar tanya aja sama orangnya langsung. Oke, mungkin itu aja. Gue mau Zeko pamit. After pamit. Bye bye.